Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya. Semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Kembali untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya. Sebenarnya beberapa pertanyaan sudah saya jawab di akun TikTok saya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau mengikuti monggo, kalau enggak juga silahkan ya. Namanya ada Sultan Ngapak ya teman-teman. Nah, apa yang saya bagikan ini adalah murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi, untuk teman-teman simak, barangkali ada pengalaman-pengalaman saya yang sama dengan teman-teman ya, dan bagaimana saya menjalaninya, bagaimana cara saya mengatasinya, akan saya bagikan di sini ya teman-teman ya. Oke, langsung saja untuk menyingkat durasinya dari akunnya Itang Itang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Sultan, kenapa kalau tarik napas kayak ada mengganjal di dada? Apakah Mas Sultan pernah merasakan, tolong dibalas pernah ya teman-teman, bukan pernah, sering ya teman-teman ya. Jadi untuk penderita asam lambung, nafas itu seperti kayak ganjel ya. Jadi ketika tarik nafas ya teman-teman, tarik nafas gini kayak cuma dapat setengah ya teman-teman, nggak usah takut ya. Biasanya memang untuk penderita asam lambung itu ya kebanyakan mengalami seperti ini ya teman-teman. Teman-teman sudah periksa diri ke dokter, sudah dicek, sudah pokoknya berbagai macam pemeriksaan, dan teman-teman tidak didiagnosa ada sakit lain ya teman-teman, jangan takut ya. Oke, lanjut lagi. Aduh, sebentar ya teman-teman ya. Dari akunnya Windy Saputri. Alhamdulillah sudah baikan, cuma badan agak kurusan. Gimana cara naikin BB-nya ya Mas? Tolong buatin videonya dong Mas. Nah, gini ya teman-teman ya. Jadi untuk masalah berat badan nih ya, kebanyakan orang ketika mengalami gangguan asam lambung ya, GERD ya, apalagi yang disertai dengan kecemasan, itu kebanyakan berat badannya turun. Tapi ada juga ya yang berat badannya justru malah terus bertambah ya. Tapi berdasarkan pengalaman saya ya, berat badan saya itu turun drastis. Dan bagaimana cara saya menaikkan ya teman-teman ya, pada saat itu saya itu tidak konsen ke masalah berat badan dulu, walaupun berat badan itu sempat bikin saya itu cemas juga. Karena apa? Kok semakin turun, semakin turun, semakin turun gitu ya. Akan tetapi saya yakin sekali ketika asam lambung mulai normal, kecemasan juga mulai terkendali, nanti masalah berat badan ya, makan kita sudah enak, pikiran kita sudah nyaman, itu juga berangsur-angsur itu akan naik ya teman-teman ya. Saya pun dulu juga turun drastis, naiknya itu susah sekali ya teman-teman. Naik dikit, nanti kalau lagi drop lagi itu turun lagi, itu seperti itu. Jadi untuk teman-teman, masalah berat badan jangan ditakutkan dulu. Target teman-teman adalah sembuh dulu, normal dulu asam lambungnya, kendalikan dulu kecemasannya. Nanti kalau itu sudah mulai normal, insya Allah berat badan teman-teman juga akan kembali naik ya teman-teman ya. Oke, bentar ya. Ini mati-mati terus sih. Lanjut lagi ya dari akunnya siapa ini? Rahmat Pargum Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Sultan, kenapa ya perut nggak nyaman aja, terasa ngembung, kepala pusing, penglihatan kayak buram gitu, jalan aja kayak melayang. Ini sering sekali saya bahas ya teman-teman ya. Jadi perut itu kembung, terus begah, terus geliyengan. Kalau jalan itu seperti tidak napak kakinya ya, terus goyang gitu ya. Itu saya hampir merasakannya itu ya setiap hari, setiap saat, hanya intensitasnya itu yang naik turun. Biasanya kalau di sore hari itu intensitasnya tinggi sekali ya, naik gitu ya. Jalan sebentar itu udah rasanya pusing, sempoyongan, geliyengan gitu ya teman-teman ya. Nah, kenapa bisa seperti ini ya? Seperti kita ketahui, untuk penderita gangguan asam lambung, GERD yang sudah disertai dengan kecemasan itu kan energi kita itu sering drop ya. Walaupun kita istirahatnya juga sudah cukup, tapi seperti kayak kita itu kayak baterai itu udah terlanjur lowbat gitu ya. Jadi kita cas gitu ya, kita pemakaiannya sedikit tapi kita pikirannya terkuras, itu dropnya itu cepat sekali gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu takut menghadapi ini, walaupun itu susah ya. Untuk tidak takut itu susah, akan tetapi saya itu dulu pernah merasakan seperti ini. Memang takut, tapi bisa dilatih supaya tidak takut. Dengan cara seperti apa? Yang pertama adalah teman-teman itu tetap konsistenkan yang namanya 3P. Terus teman-teman itu istirahatnya yang cukup ya. Saya bilang cukup, bukan berarti Mas saya sudah 8 jam tapi kenapa masih seperti ini.
ini lakukan rutin gitu ya teman-teman ya, bukan hanya sekali, 2 kali, atau seminggu, 2 minggu, lakukan rutin ya. Supaya apa? Supaya energi kita juga tidak cepat drop ya. Terus penting lagi ya untuk masalah kita itu berpikir jangan terlalu sepaneng. Memang sih susah saat kita masih banyak sensasi, apalagi yang keliengan sempoyongan, kita kan sudah berpikirnya macam-macam ya teman-teman ya. Kita susah untuk berpikir tidak cemas, itu memang susah, tapi itu bisa dilatih dengan meyakinkan ke diri kita bahwa banyak yang sudah mengalami ini ternyata juga bisa sembuh. Gitu ya teman-teman ya. Saya yakin teman-teman juga bisa sembuh ya. Oke, lanjut lagi. Dari akunnya siapa ini? Tinggal media. Mas, cara mengatasi kecemasan, gimana tipsnya? Ya, untuk mengatasi kecemasan ya sebenarnya saya tidak ada tips khusus ya, karena seiring berjalannya waktu kita mengalami gangguan asam lambung, gangguan kecemasan. Ketika kondisi kita itu sudah mulai membaik ya, nanti kecemasannya itu juga mulai terkendali. Jadi kita tidak apa namanya cepat cemas gitu ya. Yang paling penting menurut saya ya tipsnya untuk mengatasi kecemasan ya kita itu harus rileks ya, kita harus santai. Ketika kita mengalami sesuatu yang aneh pada diri kita, terus kita itu berpikirnya macam-macam, itu akan menambah kecemasan. Jadi ketika kita mengalami atau kita itu merasakan sensasi-sensasi yang menurut kita itu wah jangan-jangan ini bahaya, hilangkan pikiran itu. Karena untuk menderita gangguan asam lambung memang sensasinya banyak sekali dan aneh-aneh gitu ya teman-teman ya. Yakinkan ke diri kita ya bahwa gangguan asam lambung dengan begitu banyak sensasinya ini bisa sembuh. Banyak yang sudah sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh ya. Rileks, santai, sering relaksasi, lakukan hobi-hobi ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya pengangguran 1587. Mas Sultan, pernah nggak bisa tidur? Saya sudah 4 malam nggak bisa tidur, maksudnya saya pernah nggak bisa tidur gitu. Pernah sekali ya teman-teman ya. Jadi dulu itu sering sekali susah tidur. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena saya itu masih takut nanti apa yang terjadi ketika saya tidur. Apakah saya bisa bangun lagi? Apakah saya itu nanti bisa bangkit lagi dan lain-lain ya teman-teman. Intinya ketika kita mau tidur itu sudah diliputi rasa kecemasan, ketakutan. Akhirnya apa? Gangguan tidur ya teman-teman ya. Jadi mau tidur itu susah, kepikirannya macam-macam. Walaupun kita berusaha tenang ya, tapi pikirannya itu seperti jalan sendiri ya. Jadi untuk teman-teman yang susah tidur ya, apa namanya? Mengalami gangguan tidur, coba tenang saja, coba rileks saja. Memang gangguan asam lambung ini banyak sensasinya. Untuk tidak dipikir memang ya susah ya, pasti kepikiran. Akan tetapi coba teman-teman itu latih. Karena untuk membiasakan seperti ini tuh harus dilatih supaya terbiasa ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mau tidur ya sudah pasrahkan. Saya mau tidur, yang penting kita sudah berdoa. Jadi kalau kita terus memikirkan nanti apa yang terjadi ketika saya tidur, apakah bisa bangun lagi dan lain-lain, itu ya akan susah tidur selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan itu punya gangguan tidur. Saya itu juga cukup lama, tapi setelah ya udahlah, gimana lagi. Kalau terus-terusan begini kapan sembuhnya gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap semangat, insya Allah nanti juga bisa kok ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini. Nah, sebentar ya teman-teman ya. User, saya susah banget jaga 3P-nya ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman itu merasa susah untuk jaga 3P-nya karena yang pertama itu adalah menjaga 3P itu dari niatan kita ya, niatan secara tulus ya teman-teman. Jadi pada saat kita menjalani itu benar-benar kita itu tulus menjalaninya, kita ikhlas menjalaninya dan kita itu sabar menjalaninya. Tapi kalau kita menjalaninya itu apa namanya seperti kita itu mentarget bahwa saya akan menjalani 3P apa biar cepat sembuh dan lain-lain ya. Memang harapan kita kan memang cepat sembuh. Akan tetapi ya teman-teman, kesembuhan masing-masing orang itu bisa berbeda. Saya menjalankan 3P secara konsisten mungkin misalkan 1 tahun nih sudah sembuh. Bisa saja teman-teman itu menjalani 3P konsisten setengah tahun sembuh atau mungkin lebih lama juga bisa. Jadi menjalankan 3P menurut saya untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu sudah wajib ya teman-teman. Jadi harus didasari dengan niat ya, sabar dan ikhlas menjalaninya. Insya Allah nanti akan membuahkan hasil ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini. Dian Rose, leher belakang kaku, tegang, kalau noleh bunyi kretek-kretek.
Itulah susah jelasnya, ternyata Mas Sultan juga ngalamin ya teman-teman ya. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Lanjut lagi dari sebentar ya teman-teman. Sebentar. Uh, Asep Suhendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Sultan. Kok, aduh, hilang. Sebentar ya teman-teman ya. Kok hilang? Tadi dari akunnya siapa ya? Sebentar ya teman-teman ya. Ini tadi kepencet. Jadi ngilang. Sebentar, sabar ya teman-teman. Oh ini Asep Suhendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Sultan. Kepala kok rasanya aneh ya, keliengan, sempoyongan di kepala rasanya aneh banget rasanya. Apakah Mas Sultan merasakannya juga waktu terkena anxiety, Mas? Mohon dijawab. Iya, saya merasakannya ya. Ya memang, apapun yang kita rasakan pada saat kita mengalami gangguan ini ya, itu ya kita serba penasaran ya. Saya merasakan ini, apakah orang lain merasakan juga atau tidak? Apakah benar sakit saya itu sama dengan mereka-mereka gitu ya teman-teman ya. Jadi kita itu bawaannya tuh selalu kepo gitu ya, pingin tahu dan pingin menyamakan. Dan secara garis besar memang penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu ya sensasinya ya hampir sama ya, seputar seperti itu. Hanya tinggal kita saja bagaimana kita itu berlatih untuk mengendalikan kecemasan kita pada saat kita mengalami sensasi-sensasi yang muncul itu ya teman-teman ya. Jangan takut ya teman-teman ya, bisa sembuh kok ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Desi Utari. Mas, tolong bacakan pertanyaan saya ya. GERD saya sudah setahun lebih sembuh. Sudah 8 bulan lebih lepas obat lambung. Tidur nyenyak saja, berat badan sudah naik. Anxiety pun sudah sembuh. Tapi kadang masih suka pikiran kalau lagi ada masalah atau kadang nyampe overthinking. Persoalannya, keliengan masih awet, Mas. Yang saya rasakan itu pusing, goyang, badan tidak seimbang, nengok kanan kiri suka pusing, nunduk pusing, jalan oleng kayak mau jatuh dan lain-lain. Semua gerakan harus serba pelan. Apakah Mas dulu merasakan seperti yang saya rasakan? Pernah ya teman-teman ya. Jadi gini, ya mungkin teman-teman bingung ya dalam kondisi seperti ini, teman-teman itu bingung ya, dan saya sangat memaklumi sekali karena saya pun dulu juga bingung ya. Jadi gini, saya merasa bahwa sepertinya lambung saya itu sudah tidak ada masalah ya, enak-enak saja ya, tidak perutnya tidak sakit, tidak perih ya, kembung begahnya itu juga ya sudah bisa dikontrol lah ya teman-teman, kembung begah normal. Terus kecemasan juga saya rasa kecemasan saya sudah bisa mengendalikan ya. Tapi kenapa pusing keliengan ini kok nggak sembuh-sembuh? Nah, teman-teman ya, teman-teman jangan salah paham nih. Sebenarnya bukan nggak sembuh-sembuh ya, atau nggak bisa sembuh gitu ya. Ini bisa sembuh. Jadi ketika teman-teman sudah merasa enak nih, ya lambung terasa sudah normal lah, terasa sudah enak lah. Pokoknya teman-teman itu menganggap bahwa saya ini sudah sembuh nih ya, kecemasan saya juga sudah sembuh, tapi masih ada sensasi keliengan, sempoyongan. Teman-teman jangan takut, sensasi sempoyongan, keliengan nanti hilangnya tanpa kita sadari seiring berjalannya waktu pada saat kita sudah mulai beraktivitas sehari-hari ya, walaupun aktivitasnya itu belum seperti yang dulu gitu ya, nanti itu akan hilang ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena fokus kita nanti sudah berubah, fokusnya terhadap aktivitas yang kita kerjakan. Yakin saja teman-teman ya, karena saya pun dulu juga sama seperti itu. Oke, jangan takut ya, saya merasakan itu ya. Ini pertanyaan paling banyak seperti ini ya teman-teman. Apakah kalau sudah sembuh masih ada sensasi dan lain-lain itu seperti itu? Ya ada, tetap ada ya teman-teman. Tapi kadarnya normal lah ya. Orang normal pun kalau kurang tidur juga apa? Ngantuk, pusing, ya kan, migrain gitu ya. Terus kalau masuk angin ya kembung, begah, lemes, nggak enak, meriang gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau merasa teman-teman sudah membaik, sudah sembuh, jangan takut. Masih ada satu dua sensasi, nggak apa-apa, nanti juga hilang ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini ya teman-teman ya. Sebentar, saya minum dulu. Nah, Parlin Saugo.
Apa yang Mas rasakan? Inilah yang saya rasakan sudah 2 tahun lebih. Jadi di video kemarin itu saya upload 50 sensasi asam lambung yang pernah saya alami gitu ya teman-teman ya. Apa yang Mas rasakan? Inilah yang saya rasakan sudah 2 tahun lebih. Tapi kalau minum obat dari dokter SPPD, kebetulan ada obat cemasnya. Cemas dan pikiran negatif dan kelingan hilang. Apalagi badan bergoyang gitu. Gimana sarannya? Apa saya ke psikiater saja? Karena sudah beberapa tahun berobat ke SPPD tidak bisa sembuh. Mohon solusinya, Mas. Nah, ini ya teman-teman ya, sekedar berbagi saja sedikit ya. Saya dulu di awal-awal penyembuhan, saya juga ke dokter spesialis dalam ya teman-teman. Sebelumnya, saya juga sudah ke dokter, ke sana-sana. Kemari itu dokter berganti-ganti, ke spesialis dalam juga sudah. Tapi yang saya telatenkan, yang saya rutinkan, itu terakhir ya di SPPD ya teman-teman ya. Jadi kenapa? Ya saya ikutin arahan, saya ikutin saran dari dokter ya. Jadi beliau sampaikan ke saya. Jadi memang di lambung saya juga ada masalah gitu ya teman-teman. Tapi dokter ini ya apa namanya sembari ngasih masukan lah ya, masukan secara apa namanya secara pikiran gitu ya. Jadi gimana ya supaya saya itu bisa mengendalikan apa pikiran-pikiran saya, kecemasannya suruh dikendalikan dan suruh bisa belajar secara mandiri gitu ya teman-teman ya. Jadi apa namanya tidak sampai ke psikiater gitu ya teman-teman. Intinya saya dulu itu diajari bahwa sakit ini bisa sembuh kok. Jadi telatenin saja dulu ya, obatnya diminum dan pada saat kontrol ya harus kontrol ya. Jadi saya itu waktu itu memang ikutin arahan, ikutin saran dari dokter. Memang saya bete juga, sempat bete karena sudah berbulan-bulan dan harganya juga nggak murah ya teman-teman ya, harganya juga mahal dari obatnya, dari pemeriksaannya gitu ya. Karena saya dulu itu kan langsung ke praktek klinik dokter itu gitu ya teman-teman. Lama-kelamaan memang saya merasakan ya, jadi apa namanya di fisik saya juga ada perubahan. Memang pada saat saya sudah putus berobat dari dokter SPPD itu belum sepenuhnya sembuh ya teman-teman ya. Jadi saya pikir saya sudah bisa apa namanya putus obat itu, saya sudah bisa mengendalikan sedikit demi sedikit kecemasan saya dan saya sudah mulai belajar konsisten yang namanya menerapkan 3P itu. Karena untuk menderita gangguan asam lambung, kata dokter juga menyampaikan ke saya, yang penting itu makanan kamu itu dijaga gitu ya teman-teman ya. Jangan kecapean dulu dan langsung ini apa namanya kamu itu langsung dipraktekkan. Artinya ketika kamu walaupun dalam kondisi kamu itu malas atau apa, itu praktekkan, kamu itu coba jalan-jalan. Dan itu harus dilatih. Kalau kamu merasa capek, kalau kamu merasa ngos-ngosan dan lain-lain, ya sedikit dulu. Karena memang harus dilatih seperti itu, gitu ya teman-teman ya. Jadi, kalau saya dimintain saran, apakah saya perlu ke psikiater gitu ya teman-teman ya, ini dari akunnya Parlin ini ya. Tidak ada salahnya teman-teman sampaikan dulu ke dokter SPPD gitu ya. Kalau teman-teman punya inisiatif sendiri, ya nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Karena kalau memang nanti diperiksa sama psikiater gitu terus nanti juga dikasih apa namanya obat yang sifatnya mungkin terapi gitu ya teman-teman ya, terapi. Jadi ya ikutin aja arahannya atau saran dari dokter ya. Kalau memang sudah lama sekali ya berobat gitu itu nggak sembuh-sembuh ya, coba teman-teman itu sampaikan lagi ke dokternya. Sebenarnya apa namanya di fisik saya masih ada masalah atau enggak, nanti kan akan ada pemeriksaan lanjutan gitu ya teman-teman ya. Jadi pengalaman saya dulu juga saya itu lama berobat gitu ya teman-teman ya, tapi belum sampai ke psikiater. Memang sih dokter waktu itu ini kecemasan kamu itu dokter spesialis dalam itu juga ngasih obat ke saya itu ya yang itu ya teman-teman ya, yang untuk supaya tenang gitu ya teman-teman. Ada beberapa mungkin kalau nggak salah 2 mingguan lah ya, 2 mingguan saya dikasih, awal-awal berobat itu saya dikasih itu ya teman-teman ya. Tapi berikutnya ke sana saya suruh apa namanya belajar mandiri mengatasinya. Memang luar biasa sekali ya, tidak semudah yang seperti kita bayangkan untuk belajar mengatasi kecemasan secara mandiri. Jadi ketika teman-teman sudah tidak mampu atau teman-teman merasa kewalahan mengatasi kecemasan teman-teman sendiri, mungkin psikiater itu ya solusinya ya teman-teman. Intinya teman-teman kalau takut nanti, waduh nanti saya kalau ke psikiater nanti
dikatain orang begini begitu, nggak apa-apa, konsultasi dulu, nggak apa-apa ya teman-teman, saya sarankan. Karena ada beberapa yang saya tahu ya, untuk terkena gangguan ini ya teman-teman, yang ada asam lambung, ada anxiety-nya, juga bisa sembuh di psikiater gitu ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa kalau memang mau ke psikiater ya teman-teman boleh konsultasi dulu gitu ya. Lanjut lagi dari akunnya siapa ini ya, sebentar ya teman-teman ya. Oh, ini apa lagi nih, sebentar ya teman-teman ya. Oke, Yuliana. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Sultan. Apa kalau ada asam dan kecemasan juga ngalamin sering banget mimpi buruk dan mimpi aneh-aneh? Setiap hari sensasinya di psikis, sering badan kedutan yang pindah-pindah, dan sering mimpi buruk dan aneh-aneh. Mimpinya tentang mitos-mitos yang katanya bikin cemas, takut, was-was. Tolong dijawab dan solusinya Mas. Ya teman-teman, mimpi buruk gitu ya, udah pastilah ya teman-teman ya. Pada saat kita terkena gangguan asam lambung itu, pokoknya pada saat tidur itu mau tidur susah, setelah tidur itu juga susah. Susahnya kenapa? Sering terbangun, kalau kita tidur mulai nyenyak, mimpi buruk, kebangun lagi. Setelah bangun kita memikirkan apa arti mimpi ini, kalau mimpi ini katanya mau begini, mau begitu. Kalau teman-teman memikirkan seperti itu terus, kapan mau sembuhnya ya teman-teman ya. Wajar saja ketika kita itu mimpi buruk, karena apa, pikiran kita itu sedang tidak karu-karuan ya teman-teman. Contoh gini aja ya, pada saat teman-teman kan pernah pasti mendengar orang ngigo gitu ya. Nah, otomatis biasanya ngigo itu bisa karena mungkin ya apa namanya, siangnya nih ya habis main-main sama temennya. Kalau saya sering dengerin anak saya itu ngigo. Jadi siangnya itu kayaknya rasanya itu seneng sekali gitu ya, ketawa-ketawa terus atau apa. Dan pada saat tidur itu ke bawah, ketawa-tawanya itu ke bawah ya teman-teman ya. Jadi seperti kayak ngigo, ketawa-ketawa gitu. Nah, begitu juga sebaliknya. Pada saat kita itu apa namanya, dalam kondisi pikiran kita itu yang nggak nyaman, ya kita itu sering sedih, kita itu sering cemas, memikirkan kenapa ini nggak sembuh-sembuh, itu juga terbawa pasti ya dalam tidur ya, akhirnya terbawa dalam mimpi ya. Itu analisa saya pribadi ya teman-teman ya. Nah, kita juga bisa amati tuh, misalkan dari anak kecil ya. Anak kecil siangnya itu nangis. Ya, terus kayaknya mau jajan ini nggak boleh, mau jajan itu nggak boleh. Intinya siangnya itu sudah tidak nyaman. Ketika malam ya tidur, terus ngigonya apa, kadang merengek, nangis. Pokoknya apalah gitu ya, bantal apalah, dilempar inilah itulah, tapi dalam kondisi tidur. Nah, inilah ya teman-teman, jadi ada hubungannya ketika kita itu mengalami kondisi pikiran kita yang apa namanya sedang tidak enak ya, tidak nyaman, pasti ya terbawa. Jadi teman-teman jangan selalu artikan ketika mimpi ya, ketika mimpi ini wah mitosnya akan begini, akan begitu. Itu jangan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau teman-teman memikirkan yang seperti ini, mitos, 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 dan ini terus gitu ya, itu teman-teman itu akan semakin terbelenggu ke dalam kecemasan ya teman-teman. Jadi ketika mimpi ya wajar lah, saya terkena gangguan asam lambung, pikiran saya juga lagi kacau, saya nggak sembuh-sembuh, jadi terbawa mimpi. Gitu aja teman-teman ya. Jadi nggak usah takut ya. Karena saya pun dulu juga mengalaminya. Oke teman-teman, sekian dulu. Insya Allah nanti disambung lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Semoga apa yang saya bagikan, apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat buat teman-teman. Bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ya. Saya doakan semoga teman-teman lekas membaik dan sembuh. Amin ya rabbal alamin. Salam sehat, sehat dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.